Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Sedapin Tekno. Ya guys, di video kali ini kita akan melakukan testing kamera nih guys. Karena di video sebelumnya kita sudah melakukan gaming test, baterai test, terus segala macam semuanya udah kita coba. Dan di video kali ini kita bakal coba kamera di Redmi 9 ini. Jadi seberapa bagus sih kualitas gambar atau jepretan dari Redmi 9 ini. So, daripada kelamaan, yuk langsung aja kita mulai videonya. Let's go. Jadi guys, sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kita kenali dulu nih kamera yang dimiliki dari Redmi 9 ini. Jadi untuk kamera belakangnya Redmi 9 ini punya 4 kamera ya guys, dengan resolusi yang berbeda. Yang pertama adalah 13 megapiksel untuk kamera utamanya. Difungsikan untuk wide angle, 8 megapiksel untuk ultrawide, 5 megapiksel untuk makro, dan 2 megapiksel untuk depth sensor guys. Nah, untuk kamera depannya Redmi 9 ini punya resolusi 8 megapiksel guys. Oke guys, langsung aja yuk daripada kelamaan kita coba bedah hasil dari jepretan Redmi 9 ini. Yuk, let's go. Kita coba bedah. Oke guys, jadi di depan kalian sudah ada beberapa folder nih. Nah, foldernya ini di dalamnya adalah hasil jepretan dari si Redmi 9 ini guys. Nah, jadi di foldernya ini ada folder yang namanya makro, night mode, normal, portrait, selfie, super zoom, dan ultrawide. Jadi yang bakalan kita coba mungkin normal dulu aja kali ya guys ya. Nah, jadi kita coba buka foto yang pertama guys. Jadi di foto pertama ini saya ambil dengan kondisi ini ya, lagi senja gitu. Nah, jadi di sini saya aktifkan fitur HDR dan AI. Jadi kalian bisa nilai sendiri. Ini saya ambil dengan menggunakan lensa 13 megapiksel ya guys. Jadi kalian bisa nilai sendiri dari segi detailannya, terus juga dari segi pencahayaannya, terus warnanya gimana nih menurut teman-teman. Kalian bisa nilai sendiri deh. Ya, ini saya ambil pas lagi senja ya guys ya. Oke, kita lanjut ke foto yang kedua. Nah, di foto kedua ini kita ambil dalam kondisi siang hari ya guys ya. Dan di sini saya aktifkan juga fitur AI dan HDR. Jadi teman-teman bisa nilai sendiri ya guys ya. Jadi di sini juga saya ambil menggunakan lensa normal ya, alias 13 megapiksel. Jadi teman-teman bisa nilai sendiri ya. Selanjutnya kita ambil di persawahan nih guys ya. Jadi waktu itu saya jalan-jalan ke tempat Sasak ya di daerah Bekasi, Jembatan Sasak namanya, lupa saya. Dan di situ banyak banget sawah dan kebetulan tempat buat fotonya juga lumayan oke. Jadi saya ambil di keadaan siang hari ya, dan saya aktifkan fitur HDR dan AI juga nih guys ya. Saya ambil menggunakan lensa 13 megapiksel alias lensa utama dari si Redmi 9 ini guys. Jadi teman-teman bisa nilai sendiri ya untuk kedetailan warna dan kedetailan hasil fotonya guys. Oke, nah selanjutnya ini adalah soto ya, soto tangkar. Mungkin teman-teman suka, kebetulan saya suka banget. Ini bahaya, ini makanan santan ya, tapi ini saya ambil karena saya pengen lihat ya hasil kedetailan dari Redmi 9 ini ya untuk pengambilan makanannya. Jadi ini saya aktifkan fitur HDR dan AI juga, dan AI-nya ngedetek ini adalah makanan. Ya, jadi teman-teman bisa lihat sendiri ya. Selanjutnya kita bakalan coba mungkin night mode-nya ya guys ya, karena kita tahu sendiri bahwa Redmi 9 ini tidak memiliki fitur night mode. Jadi apakah Redmi 9 ini hasil jepretan dalam kondisi low light itu bagus atau enggak ya? Jadi bakalan kita nilai di video kali ini. Jadi kita bakal cek video yang pertama, foto yang pertama maksudnya guys ya. Nah, foto yang pertama ini saya ambil di jembatan Sumarekon ya, alias jembatan SMB yang bentuknya seperti lorong itu ya guys ya. Mungkin teman-teman pernah ke sini. Dan kebetulan saya ambil pada kondisi lagi sepi ya. Jadi ya bolehlah kita foto. Dan di sini saya aktifkan fitur HDR dan AI-nya guys ya. Seperti biasa saya kalau foto itu selalu aktifkan fitur AI gitu. Dan AI-nya ini ngedetek bahwa ini kondisi malam. Tapi sayangnya Redmi 9 ini tidak support alias tidak memiliki fitur night mode. Sayang banget ya guys ya. Padahal AI-nya ngedetek gitu. Dan kalian bisa lihat sendiri hasilnya gimana ya. Menurut saya sih oke ya kalau misalkan kondisi banyak cahaya seperti ini. Nah, selanjutnya kita coba tes. Nah,
Di sini mulai renyang ini ya guys ya. Maksudnya renyang tuh banyak banget noise di foto yang kedua ya. Kalian bisa lihat sendiri ini noise-nya banyak banget ya guys ya. Ini saya ambil di Vida ya, perumahan Vida Bekasi, dan kebetulan di situ ada kayak cafe, jadi saya shoot aja dan hasilnya seperti ini guys. Ini saya aktifkan fitur HDR dan AI-nya juga, dan ya emang banyak banget semut karena kita tahu sendiri bahwa Redmi 9 ini tidak memiliki fitur night mode guys ya, jadi bisa kita maklumin lah. Nah untuk selanjutnya kita cek, nah ini foto yang benar-benar tidak memiliki cahaya ya, maksudnya tidak memiliki cahaya itu low light ya, low light ya, jadi cahayanya benar-benar minim. Nah di foto yang ini cahayanya emang benar-benar minim dan menurut saya ini noise-nya parah banget guys ya, kalian bisa lihat sendiri ya, ini banyak banget rintik-rintik semut ya, yang menurut saya ini mengganggu hasil jepretan dari Redmi 9 ini ya guys ya. Lanjut, nah ini adalah Royal Park ya, ini adalah perumahan juga, dan jadi teman-teman bisa nilai sendiri ya hasilnya. Dan ini saya aktifkan fitur HDR dan AI-nya ya, di foto sebelumnya juga kita aktifkan fitur HDR dan AI-nya, jadi teman-teman bisa nilai sendiri. Ya, yang selanjutnya kita bakal coba fitur ultra wide ya guys ya. Jadi Redmi 9 ini punya fitur ultra wide. Nah, jadi waktu kemarin saya hunting ke daerah Kemayoran, dan kebetulan di daerah Kemayoran Jakarta Pusat banyak banget gedung guys. Ya gedungnya memang seperti biasa aja sih, gedung kayak apartemen gitu, cuman memang banyak banget. Jadi saya coba beberapa ambil foto ya untuk fitur ultrawide dari Redmi 9 ini. Jadi teman-teman bisa nilai sendiri ya, dan ini adalah fitur ultrawide dari Redmi 9 ya guys ya. Jadi teman-teman bisa lihat nih hasilnya, dan di sini saya ambil di kondisi siang hari ya guys ya, dan saya aktifkan fitur HDR dan juga AI ya guys ya. Jadi teman-teman bisa nilai sendiri untuk kedetailan dari foto ini. Nah dan juga saya punya foto hasil normal ya guys ya, alias foto yang tidak menggunakan fitur ultrawide, alias menggunakan lensa utama yaitu 13 megapiksel. Jadi ini kalian bisa nilai sendiri ya hasilnya bagusan mana, ultrawide atau normal ya. Oke, selanjutnya kita coba lihat foto berikutnya ya. Jadi ini saya ambil apartemennya, dan ini kondisinya saya ambil di siang hari juga ya, sama waktunya seperti di foto sebelumnya, cuman ini saya ambil di kondisi siang hari sama juga, cuman hanya beda gedungnya aja. Nah untuk fitur yang saya aktifkan di sini adalah fitur AI dan HDR juga ya guys ya, jadi teman-teman bisa nilai sendiri. Oke, dan saya juga punya komparasinya dengan foto normalnya. Nah ini juga hasil foto ya menggunakan lensa normal ya guys ya, jadi teman-teman bisa nilai sendiri juga nih ya hasilnya bagusan yang normal atau yang ultrawide. Oke, selanjutnya ada foto lagi. Nah ini juga apartemen juga ya, apartemen di daerah Kemayoran, jadi teman-teman bisa nilai sendiri. Dan ini saya menggunakan fitur ultrawide dan saya aktifkan AI dan HDR juga nih guys. Dan ini saya ambil menggunakan lensa normal ya guys ya, alias 13 megapiksel, jadi teman-teman bisa nilai sendiri nih perbedaannya antara ultrawide dan normalnya, jadi teman-teman bisa komparasi aja. Oke, selanjutnya kita bakal coba foto, yaitu mungkin kita bakal coba makronya guys ya, karena kita tahu sendiri bahwa Redmi 9 ini punya lensa makro yang beresolusi 5 megapiksel. Jadi kita bakalan coba ya guys ya, seberapa bagusnya sih makro dari Redmi 9 ini. Ya, jadi ini adalah hasil menggunakan lensa makro ya guys ya, jadi kalian bisa lihat sendiri fokusnya gimana nih, apakah bagus atau enggak. Jadi teman-teman yang bisa nilai sendiri ya. Dan saya juga punya komparasinya dengan menggunakan lensa normal ya guys ya. Nah untuk lensa normalnya ini saya aktifkan fitur HDR dan juga AI, dan AI-nya ini mendetek bahwa ini adalah tanaman ya. Selanjutnya ini foto menggunakan lensa makro, jadi teman-teman bisa nilai sendiri hasil detailnya ya guys ya, dan kita komparasikan dengan hasil normalnya. Nah ini hasil normalnya menggunakan 13 megapiksel, dan jadi teman-teman bisa nilai sendiri bagusan mana nih, 13 megapiksel atau lensa makro yang dimiliki Redmi 9 ini. Oke, selanjutnya ini saya ambil juga menggunakan lensa makro, jadi teman-teman bisa lihat sendiri nih ya. Oke guys, jadi itu dia hasil menggunakan lensa makro dan lensa normal. Jadi teman-teman bisa nilai sendiri ya bagusan mana makro atau normal. Cuman saya punya kesannya atau
keluh kesah ya setelah menggunakan lensa makro ini. Entah kenapa setiap saya menggunakan lensa makro itu susah banget buat dijepret guys. Alias kalau kita foto itu harus deket banget gitu. Kalau kata forum sih paling deket itu minimal 5 cm. Itu menurut saya itu deket banget dong kalau foto. Jadi kalau misalkan lebih dari 5 cm itu lensa makronya bakalan ngeblur banget. Dan itu menurut saya sangat bad banget gitu, sangat buruk banget. Dan itu dia yang paling nggak saya suka dari lensa makro si Redmi 9 ini. Oke, selanjutnya kita bakal coba mode potret ya guys ya. Nah, jadi di foto pertama ini adalah foto mouse ya. Jadi mouse, jadi kalian bisa lihat sendiri ya blurnya gimana, untuk blurnya atau ada yang pecah atau enggak ya. Jadi teman-teman bisa nilai sendiri. Selanjutnya, nah ini adalah Mi Band-nya, Mi Band 4 ya. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri. Menurut saya sih untuk mode potretnya bagus ya guys ya. Kita bisa lihat di sini tidak ada yang pecah sama sekali. Maksudnya tidak ada yang melembert gitu. Halus ya, hasilnya halus ya. Ya ini adalah selfie ya, mode potret selfie. Jadi kita bakal coba ya. Mukanya selengean banget guys. Ya jadi ini hasilnya gimana menurut teman-teman bisa lihat sendiri ya. Dan ini jadi di sini menurut saya agak pecah ya guys ya. Tapi masih oke kok, hasilnya masih oke buat selfie mode potret ya. Selanjutnya, nah ini juga hasil selfie menggunakan mode potret. Dan ini juga ya hasil selfie menggunakan mode potret. Jadi teman-teman bisa nilai sendiri. Oke, selanjutnya ini juga nih. Nah, ini ketinggalan nih. Ya, ini saya ambil menggunakan lensa potret juga ya guys ya. Jadi teman-teman bisa nilai sendiri. Kita lanjut ke foto selanjutnya. Mungkin kita bakal coba tes super zoom ya, karena kita tahu sendiri Redmi 9 ini bisa zoom sampai 10 kali guys. Jadi ya kita bakal coba komparasi ya guys ya. Di foto pertama ini saya ambil di daerah Tangerang ya. Di daerah Tangerang ini nama menaranya adalah Menara 165 kalau saya lupa saya menaranya. Nah jadi ini saya ambil di kondisi siang hari dan saya aktifkan fitur AI dan HDR ya guys ya. Jadi teman-teman bisa nilai sendiri ya. Dan jadi ini mulai ngezoom ya. Dan kita bisa lihat lagi ya. Dan ini mulai ngezoom. Dan ini adalah 10 kalinya guys ya. Jadi 10 kalinya teman-teman bisa lihat sendiri ya, hasilnya ya masih bisa kelihatan jelas ya guys ya untuk 10 kali zoomnya. Dan ini juga sama ya. Ini saya ambil di daerah Kemayoran ya. Kalau tadi di daerah Tangerang, kalau ini saya ambil di daerah Kemayoran guys. Jadi ini apartemen saya zoom ya, jadi teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ya selanjutnya kita coba ini juga saya ambil menggunakan lensa zoom juga ya guys ya. Nah di sini jembatan Sasaknya ya, Sasak yang di Bekasi. Nah ini lensa ultra wide dan ini lensa normal dan ini ngezoom ya. Zoom 10 kalinya. Oke, selanjutnya kita coba mode selfie ya guys ya. Nah, kalau mode selfie-nya sih menurut saya oke ya guys ya. Dan ini menurut saya natural, tapi walaupun agak sedikit ada efek ya. Ini putih banget sih. Kelihatan maskulin gitu. Maskulin. Ya, dan ini saya ambil barusannya tadi pas pengen syuting, saya ambil terlebih dahulu menggunakan lensa selfie-nya alias lensa 8 megapiksel ya di kamera selfie yang ada di Redmi 9. Jadi menurut teman-teman gimana nih hasilnya? Menurut saya sih oke ya hasilnya. Dan ini juga sama ya. Dan ini juga sama ya guys ya. Oke, jadi teman-teman bisa nilai sendiri. Alright guys, gimana guys menurut teman-teman untuk hasil jepretan dari Redmi 9 ini? Menurut teman-teman, apakah Redmi 9 ini hasil jepretannya bagus atau enggak? Menurut saya sih paling keluh kesannya yaitu tadi guys, di fitur night mode-nya. Redmi 9 ini tidak memiliki fitur night mode, jadi menurut saya itu sangatlah kurang gitu loh, nanggung ya, nggak ada fitur night mode. Dan juga untuk mode makronya menurut saya itu susah banget sih saya kalau foto menggunakan lensa makro. Dan kita harus ngezoom banget, harus deket banget dengan objeknya. Kalau misalkan nggak deket dengan objeknya, hasilnya itu buram gitu guys. Ya itu menurut saya kekurangan dari Redmi 9 sih.
Selebihnya oke sih untuk ultra wide, super zoom, dan normal menurut saya oke, tidak ada masalah. Oke guys, jadi menurut kalian gimana hasil jepretan dari Redmi 9 ini? Kalian bisa nilai sendiri ya. Jika kalian punya pendapat atau opini bisa tulis di kolom komentar ya guys. Maaf banget guys jika ada kekurangan dari video ini. Chandra pamit and see you next time in the video. Goodbye, dadah, have a nice day.